رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang cerah dan bahagia ini, alhamdulillah atas karunia Allah kita masih diberikan kenikmatan yang sangat besar dan banyak sekali. Yang pertama yaitu kenikmatan Islam dan iman. Yang kedua adalah kesempatan hidup. Jadi kita masih diberikan kehidupan oleh Allah SWT. Yang juga cukup besar adalah kenikmatan kita masih diberikan kesehatan. Di tengah-tengah gempuran virus COVID-19 saat ini, kita oleh Allah masih dijaga dan diberikan kesehatan, maka hal itu adalah karunia yang sangat besar, dan semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kesempatan, Nabi Muhammad SAW itu pernah menggambarkan tentang sifat-sifat seorang muslim. Beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asobathu syarra'u syakaru fakana khairul lahu, wa in asobathu darra'u sabara fakana khairul lahu. Rawahul Muslim. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, sungguh ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu khair, karena semua urusan orang mukmin itu penuh dengan kebaikan. Ya, in asobathu sarra'u syakaru, tatkala dia memperoleh suatu kebaikan maka dia bersyukur, fakana khairul lahu, maka itu adalah kebaikan buat dirinya. Wa in asobathu darra'u sabara, maka tatkala mereka mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan ataupun musibah, maka mereka bersabar, fakana khairul lahu, maka itu adalah kebaikan buat mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mengarungi kehidupan ini, dua sikap itu harus menjadi pegangan kita, sabar dan syukur. Sebagaimana saat ini, sahabat sekalian, di tengah kondisi pandemi seperti ini, ekonomi carut marut, kehidupan tidak normal, bahkan yang lebih mengerikan lagi yaitu kita sebagai seorang muslim itu diuji terus keimanan kita oleh kondisi saat ini. Bagaimana akhir-akhir ini terdengar di telinga kita ajaran-ajaran Islam itu dikriminalisasi, pengemban atau orang muslimnya, orang Islamnya itu dipersekusi, disudutkan dan lain-lain. Yang kita lihat ada tokoh publik mengatakan bahwa orang-orang yang good looking, ya, orang muslim yang good looking, mampu berbahasa Arab dan hafid Quran, itu dijadikan ciri-ciri agen radikalisme. Nah, ini adalah narasi-narasi yang berkembang saat ini, di mana fitnah-fitnah itu menimpa kita kaum muslimin. Kita ketahui bersama bahwa dalam kondisi saat ini kita sudah memasuki akhir zaman yang mana kita memegang Islam, ya, kita berpegang teguh pada hukumnya Allah itu seperti memegang bara api, ingin sekali melepaskannya, ingin melepaskan Islam itu. Kenapa? Karena fitnah di kanan kiri kita, depan belakang kita itu sangat menusuk hati kita, sehingga kita ini dikucilkan di tengah-tengah masyarakat karena ketaatan kita untuk berpegang teguh kepada syariat Islam. Padahal kita ketahui sendiri, good looking sendiri, ya, seorang muslim itu harus berupaya selalu tampil good looking, rapi, bersih, ganteng, cantik, enak dipandang. Kan hal itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi kita nggak usah takut dikatakan radikal, karena Allah sendiri mengatakan bahwa innallaha jamil yuhibbu jamal. Jadi Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Artinya apa? Kita sebagai seorang muslim itu diperintahkan untuk tampil rapi, bersih, indah, good looking. Tampilan fisik yang good looking dan akhlak yang baik itu adalah pancaran dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang kedua adalah berbahasa Arab. Itu juga dijadikan ciri agen radikalisme. Benar nggak seperti itu? Tidak. Padahal kalau kita memahami sesungguhnya bahwa bahasa Arab itu adalah ilmu alat terpenting untuk memahami Islam. Allah sendiri berfirman, Inna anzalnahu Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran surat Yusuf ayat 2. Bahkan Umar bin Khattab menegaskan bahwa bahasa Arab adalah bagian dari agama. Beliau berkata, ta'lamu Arabiyya fa innaha min dinikum. Ya, jadi pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya ia bagian dari agama kalian. Jadi mempelajari bahasa Arab itu merupakan bagian dari kewajiban agama Islam, bukan ciri dari agen radikalisme. Itu merupakan kewajiban atas komitmen kita beragama Islam. Yang ketiga, hufat atau hafid Quran, menghafal Quran, itu adalah orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang berperan besar dalam menjaga keaslian Al-Quran. Bahkan mereka adalah orang-orang yang sangat dekat, bahkan dijadikan keluarganya Allah di muka bumi ini adalah para penghafal Quran. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang menjaganya. Surat Al-Hijr ayat 19. Jadi sahabat sekalian, sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah kondisi yang carut marut ini memang dua sikap tadi yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu sabar dan syukur, itu harus senantiasa melekat dalam diri kita. Dimana saat ini kita sebagai seorang muslim itu ada ujian yang sangat besar, yaitu kita beragama Islam secara kafah itu bagaikan memegang bara api yang ingin sekali kita melepaskan. Tapi sungguh tatkala kita sabar dalam memegang bara api itu, maka keselamatan yang akan kita dapatkan. Karena sesungguhnya kehidupan di dunia ini harus kita pahami adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara. Sedangkan akhirat dan nantinya kita akan kembali kepada Allah itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan selama-lamanya. Jadi kita harus tetap bersabar memegang bara api itu, dan kita tetap berusaha untuk menjadi good looking, ya, tetap belajar bahasa Arab dan tetap berusaha menghafal Al-Quran. Karena apa? Ketiganya adalah ciri-ciri muslim yang baik, muslim yang dicintai oleh Allah, muslim yang nantinya akan mewarisi surganya Allah SWT, bukan pintu masuknya radikalisme. Itu mungkin dari saya, dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb qarribna wa barikna lina'mal salihan fi yadayya risalatu at-taghyir.